Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Tentu sehat semua kan ya? Alhamdulillah, insya Allah tentu kita dalam keadaan sehat semua. Seluruh keluarga kita semoga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis. Konsep tentang listrik dinamis ini sebenarnya anak-anak sudah belajar ketika di SMP. Untuk pelajaran di SMA ini adalah merupakan kelanjutan dan pendalaman dari materi-materi yang telah kalian pelajari di SMP. Kalau Bapak menyebutkan misalnya hukum Ohm, masih ada yang ingat kan? Di SMP dulu kalian juga pernah belajar hukum Ohm itu. Anak-anak sekalian, kita bisa mengingat kembali bahwa di dalam hukum Ohm itu kita mengenal beberapa istilah. Di antaranya adalah yang pertama, kuat arus. Ada yang masih ingat apakah kuat arus itu? Ya, bagus. Kuat arus adalah banyaknya muatan yang mengalir setiap waktu. Ini tentu maksud Bapak adalah kuat arus listrik ya. Karena kuat arus listrik didefinisikan sebagai banyaknya muatan atau jumlah muatan yang mengalir setiap detik atau setiap saat, maka tentu kita masih ingat rumus kuat arus itu. Apa anak-anak? Ya, rumus kuat arus I sama dengan Q per T. Kalau kita ingin menuliskan satuan dari kuat arus adalah sebagaimana rumusnya, Q satuannya adalah kolom, kemudian T satuannya adalah sekon atau detik, sehingga kuat arus memiliki satuan kolom per detik. Dan anak-anak tentu ingat, kuat arus yang satuannya kolom per detik itu disebut ampere. Jadi selain kolom per detik, kuat arus memiliki satuan ampere. Karena satuannya adalah ampere, maka tentu alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik disebut dengan, iya betul, ampere meter. Selanjutnya yang kedua adalah istilah tentang beda potensial listrik atau sering disebut juga dengan beda tegangan listrik. Dan Bapak juga yakin bahwasanya anak-anak masih ingat mengenai definisi dari beda potensial listrik atau beda tegangan listrik. Ayo, apa coba sebutkan? Iya, beda potensial listrik adalah beda jumlah elektron yang terdapat di dalam arus listrik. Karena arus listrik mengalir melalui penghantar, maka biasanya beda potensial itu adalah beda tegangan yang terdapat di ujung-ujung penghantar listrik. Jadi kalau misalnya ada sebuah penghantar api, dia dikatakan memiliki beda potensial atau beda tegangan antara titik A dan titik B, atau antara ujung A dengan B. Ini karena ujung A memiliki jumlah elektron yang berbeda dengan ujung B. Jumlah muatan di titik A lebih besar daripada jumlah muatan positif di titik B. Atau sering juga dikatakan dengan potensial di A lebih tinggi daripada potensial di B, sehingga listrik mengalir dari A
ke B. Adapun satuan dari beda potensial adalah volt. Dan kalau Bapak bertanya, apa alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial atau tegangan listrik? Iya, benar. Namanya adalah voltmeter. Nah, istilah yang ketiga yang tidak kalah penting adalah hambatan atau tahanan listrik. Apa hambatan atau tahanan listrik itu? Masih ingat kan? Kalau anak-anak mengingat kembali tentang hukum Ohm, pasti bisa menyebutkan definisi dari hambatan listrik itu. Ya, hambatan listrik adalah nilai perbandingan antara tegangan listrik dengan kuat arus yang mengalir melaluinya. Adapun satuan dari hambatan listrik itu sering disebut dengan ohm. Dari rumusnya sebenarnya ohm itu tidak lain adalah volt per ampere. Sedangkan alat ukur yang dipergunakan untuk mengukur hambatan listrik disebut dengan ohmmeter. Nah, di dalam dunia elektronik kita juga mengenal multimeter atau juga banyak orang menyebut dengan avometer. Dan multimeter atau avometer ini sebenarnya adalah alat yang bisa berfungsi sebagai ampermeter, juga bisa berfungsi sebagai voltmeter, dan juga bisa berfungsi sebagai ohmmeter. Tiga-tiganya dalam satu alat disebut dengan multimeter atau avometer. Kemudian yang tidak kalah penting, anak-anak sekalian, masih ingat ya rumus hukum Ohm? Ya, hukum Ohm sesuai dengan bunyi dari definisi hambatan tadi, maka dapat dituliskan R sama dengan V per I. Dengan keterangan R tadi adalah hambatan listrik atau tahanan listrik, satuannya ohm. V adalah beda potensial atau beda tegangan listrik, satuannya volt. Sedangkan I adalah kuat arus listrik yang satuannya ampere. Perlu Bapak garis bawahi bahwasanya pengukuran kuat arus listrik dengan ampermeter, posisi ampermeternya dihubungkan secara seri. Sedangkan pada saat pengukuran tegangan listrik dengan menggunakan voltmeter, cara menghubungkan alatnya adalah dirangkai secara paralel. Sebelum Bapak akhiri penjelasan Bapak pada kesempatan ini, ada satu poin penting juga yang perlu Bapak sampaikan, yaitu tentang komponen-komponen atau faktor-faktor yang mempengaruhi nilai dari hambatan suatu penghantar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya nilai hambatan atau tahanan suatu penghantar, yang pertama adalah jenis penghantar itu, yang nanti dinyatakan dengan hambatan jenis yang disimbolkan dengan rho. Kemudian yang kedua adalah faktor panjang dari penghantar itu, yang nanti disimbolkan dengan L. Sedangkan faktor yang ketiga yaitu luas penampang dari penghantar itu, yang disimbolkan dengan A. Sehingga dapat dituliskan sebuah rumus yang didapatkan dari hasil percobaan, yaitu
besarnya hambatan suatu penghantar berbanding lurus dengan hambatan jenis penghantar itu, juga berbanding lurus dengan panjang penghantar dan berbanding terbalik dengan luas penampang penghantar. R sama dengan rho kali L per A. Kalau kita kasih keterangan rumus ini, maka R adalah hambatan listrik, satuannya ohm, kemudian rho adalah hambatan jenis penghantar, satuannya ohm meter, L adalah panjang penghantar yang satuannya meter, dan terakhir A adalah luas penampang. Ya, demikianlah penjelasan Bapak anak-anak sekalian materi tentang listrik dinamis. Kali ini sampai pada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai dari hambatan suatu penghantar. Bapak yakin anak-anak bisa mencerna, menerima, dan insya Allah menyimpan pengertian-pengertian, konsep-konsep yang Bapak sampaikan di dalam materi ini. Nanti silahkan kalau ada yang bertanya, silahkan disampaikan. Dan pertemuan kali ini Bapak tutup dulu, nanti dilanjutkan dengan pertanyaan. Bisa saya tutup dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.